Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cam Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ilmu Santet, yang ditulis oleh Tulang Ikan. Tak pernah lupa, Mimin doakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sendiri tanpa keluarga. Assalamualaikum, Nak Riki mau kemana? Waalaikumsalam, saya mau ke toko Pak Ustadz, ucapku saat Ustadz Ali menyapaku. Oh, silakan, jangan lupa ke masjid ya. Iya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada syukuran di masjid, karena itu Ustadz Ali menemuiku. Masyarakat semua sudah tahu tentangku, yang hanya hidup sebatang kara tanpa keluarga. Riki namaku. Aku remaja pindahan di desa ini. Sudah 3 tahun aku di desa orang, tanpa sanak dan saudara. Namun, aku tetap bersyukur karena masyarakat di sini sangat baik padaku. Memang, aku orangnya senang bergaul, sehingga dengan mudah aku akrab dengan orang-orang. Walaupun mereka belum tahu masa kelamku dahulu. Hanya Ustadz Ali yang selalu menjadi tempat curhatku. Selain Allah, tempat berserahku, ia juga yang mendidikku. Rindu selalu terbesit di otak dan hatiku akan semua keluargaku. Apakah mereka masih ingat padaku? Nak Riki, kenapa? Ustadz Ali mengagetkanku. Jangan sering melamun, nak. Bisa-bisa ada makhluk halus yang merasuki dirimu. Tambahnya. Iya Ustadz, jawabku singkat. Ustadz Ali hanya tersenyum padaku dan langsung mengajakku masuk untuk syukuran. Setelah selesai syukuran, aku pun pulang ke rumah. Rumahku tak bisa dibilang besar, karena cuma ada 1 kamar dan ruang tamu. Namun, aku bersyukur karena bisa memiliki rumah hasil keringat sendiri. Hari menjelang malam, kini jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku yang masih di depan TV hitam putihku duduk termenung. Ku menonton sebuah film. Walau TV-ku termasuk TV butut, tapi aku tidak ketinggalan zaman. Film yang aku lihat adalah film yang cukup populer. Tiba-tiba sebuah kelebatan bayangan mengagetkanku. Jangan ganggu saya, kau akan aku usir dari rumah ini, tegasku. Bayangan itu muncul. Ia sesosok genderuwo. Maafkan saya Tuan, ucapnya lalu menghilang. Mereka takut padaku karena ilmu yang masih kumiliki. Ilmu yang aku pelajari saat masih kecil. Pagi ini terasa cerah, walaupun sebenarnya sedikit mendung. Hati kecil ini merasa akan terjadi sesuatu hari ini. Aku tidak menghiraukannya. Kulangkahkan kaki ini ke masjid untuk menunaikan sholat duha. Sesampainya di masjid, kepalaku terasa pusing, seperti ada yang menusuk kepalaku. Aku lihat Pak Ustadz Ali mendekat. Nak Riki kenapa? Beberapa detik kemudian, aku tidak mendengar suaranya. Pandanganku kabur dan akhirnya aku pingsan. Astagfirullah, nak. Ustadz Ali mencoba membangunkanku. Ada apa Pak Ustadz? Tanya Darso datang menghampiri kami. Tolong Pak, bawa Riki ke rumah saya, ucap Ustadz Ali. Tanpa pikir panjang, Pak Darso langsung membopong tubuhku. Namun pikirannya masih merasa heran karena aku bisa pingsan. Sesampainya di rumah Ustadz Ali, aku diolesi minyak kayu putih dan diberi minum. Tak berapa lama aku pun tersadar. Aduh, saya di mana? Tanyaku sambil menahan sakit di kepalaku. Kamu di rumah saya, Nak Riki, tiduran saja, ucap Ustadz Ali. Kamu kok bisa pingsan sih, Rik? Tanya Pak Darso. Aku menatapnya, lalu menceritakan saat aku di masjid tadi.
Ilmu apa yang kamu punya, Nak Riki? Pertanyaan Ustadz Ali membuatku terkejut. Selama ini aku tidak pernah memberitahunya tentang ilmu yang aku miliki. Mengapa ia bisa tahu? Saya tahu, Nak. Tadi saat saya mengangkatmu, seperti ada sesuatu yang saling terbentur. Aku tercengang kembali. Ia juga bisa membaca yang aku pikirkan. Dengan terpaksa, aku harus menjelaskan semuanya. Pak Darso yang sangat berantusias ingin mendengar ceritaku, langsung duduk di sampingku. Saya memiliki pelebur ilmu, Ustadz. Pelebur ilmu? Pak Darso pindah tempat ketika aku mengucapkan itu. Kenapa, Pak? Tanyaku padanya. Ia takut kalau ilmunya dileburkan olehmu, jawab Ustadz Ali. Bagaimana kamu bisa memiliki ilmu itu? Ceritanya panjang, Ustadz. Besok saya ceritakan. Ustadz Ali mengangguk mengerti dan Pak Darso langsung pamit pulang. Saya juga pamit, Ustadz. Sudah siang, ucapku. Iya, Nak. Besok habis duha kesini ya. Saya mau tahu ceritanya. Aku mengangguk dan memberikan salam. Ustadz Ali pun menjawabnya. Hari ini aku melakukan aktivitas seperti biasa. Setelah mandi, aku langsung berangkat ke masjid. Aku menunaikan ibadah sholat sunnah. Setelah sholat, aku teringat tentang janjiku kemarin untuk menceritakan masa laluku pada Ustadz Ali. Sesampainya di rumah Ustadz Ali. Assalamualaikum. Aku memberi salam. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Sepertinya Ustadz Ali sudah menungguku. Aku masuk ke dalam rumah Ustadz Ali. Tiba-tiba, tunggu, Assalamualaikum. Pak Darso berlari dan menghampiri kami dengan nafas ngos-ngosan. Waalaikumsalam. Pengen tahu juga nih. Ustadz Ali sedikit tertawa. Iya, Ustadz, saya kepo. Pak Darso tertawa. Tanpa berkata-kata lagi, kami langsung masuk ke dalam rumah Ustadz Ali dan duduk di sofanya yang empuk. Dari dalam keluar wanita berjilbab, yaitu anaknya Ustadz Ali. Dek Helmi, kapan pulangnya? Tanyaku pada Helmi, anak Ustadz Ali. Kemarin, Kak. Kuliah kakak gimana? Helmi balik bertanya. Alhamdulillah, lancar. Ia tersenyum lalu pamit kembali ke dapur. Cie, ada yang lagi. Pak Darso mengagetkanku. Ustadz Ali hanya tersenyum. Ya Allah, pipiku merah. Udah, gimana ceritanya, Nak? Ustadz Ali membuyarkan lamunanku. Gini Ustadz, saya ceritakan dari awal. Aku mulai bercerita. Mereka mengangguk. Kita memasuki cerita masa laluku. Dulu, keluargaku sangatlah bahagia, tanpa ada kekurangan apapun. Di masa kecilku itu, aku menjadi anak yang super nakal, hingga menjadi cibiran orang lain. Aku sangat bahagia saat itu. Hingga 1 tahun kemudian, ibuku mulai sakit-sakitan. Sakitnya belum diketahui. Kata dokter cuma demam ringan. Tetapi ibuku selalu muntah darah dan sebagainya. Hingga kami sekeluarga terpaksa harus mengobatinya pada orang pintar. Dan hasilnya ia terkena kiriman atau yang disebut santet. 3 bulan kemudian, aku merasakan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang sampai sekarang kurasakan. Malaikat pelindungku meninggalkanku dengan kesedihan yang sangat mendalam. Hati ini begitu tersayat dan menyadari pasti tak akan ada belayan rasa kasih sayang lagi. Benar, 3 tahun setelahnya, aku tidak lagi merasakan rasa kasih sayang. Penderitaan selalu kurasakan tanpa ada orang yang menyemangatiku. Dasar anak banci, nyusahin aja. Mana bapakmu? Lupa, kamu kan gak punya bapak. Rasa sakit bertambah saat orang-orang mencibirku tanpa merasa bersalah. Hingga masa remajaku dibutakan akan ilmu hitam. Aku yang masih remaja terobsesi akan dunia kegelapan.
hingga nekat untuk memiliki ilmu santet, untuk membalas mereka yang menyakitiku dan merendahkanku. Hingga di kala itu, tak sengaja aku mendengar nenekku berbicara dengan seseorang. "Gimana ini? Kalau anak cucu kita ada yang tahu, bahaya," ucap nenek. "Kenapa Korin Mbah Cipto masih ada?" ucap seseorang di samping nenek. Siapa itu Mbah Cipto? Itu yang aku pikirkan saat ini. Namun hal itu pun terjawab. Bisa-bisa Mbah Cipto menurunkan ilmu santetnya pada orang tak berdosa, apalagi anak cucu kita. Tenanglah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Seseorang itu menenangkan nenek. Mbah Cipto itu rajanya ilmu santet di desa ini. Bukan cuma itu, ia memiliki ilmu yang sangat hebat lainnya. Nenekku masih dalam keadaan tegang. Di mana kamu melihat Korin itu? Ketika seseorang itu bertanya, aku tajamkan pendengaranku. Di dekat kuburannya, di bawah pohon kelapa tanpa daun. Jelas nenek. Aku tahu tempat itu. Aku meninggalkan mereka dan bergegas ke tempat Mbah Cipto. Sesampainya di sana, seperti sudah ada yang menungguku. Mengapa kamu mencariku? Terdengar suara begitu menggema, tapi tak terlihat orangnya. Kau ingin ilmu terlarang itu? Timpalnya, saat aku tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa ia tahu maksud kedatanganku? Muncullah sosok laki-laki berjubah hitam, dan anehnya ia tidak punya kaki serta tubuhnya melayang. Mbah Cipto? Ucapku gugup. Aku yang tidak pernah merasakan takut, kini tubuh ini mulai bergetar. Ilmu itu tidak cocok untukmu. Biarlah aku memberi ilmu yang lebih baik untukmu, ucap sosok itu. Aku hanya bisa mengangguk dan terdiam. Duduklah di sampingku. Mbah Cipto menyuruhku agar mendekat. Aku mendekat ke arahnya dan duduk di sampingnya. Menurutku ia tidak duduk, namun melayang. Tubuhnya pun tidak menapak di tanah. Ilmu santet sudah ada di desa ini sebelum desa ini terbentuk. Maksud Mbah? Dari dulu, desa ini bisa juga disebut desa santet. Karena waktu Mbah hidup, semua masyarakat di desa ini memiliki ilmu santet. Terkecuali keluarga dari nenek buyutmu. Apa kau mau dengar cerita desa ini? Aku mengangguk tanpa ragu. Sepertinya dia orang baik, lebih tepatnya Korin yang baik. Walaupun aku tahu, semua Korin tak ada yang baik. Ia menceritakan kisah desa tempatku lahir ini. Sebelum zaman Belanda, desa ini sudah mulai kental dengan ilmu hitam. Secuil pun orang bersalah di desa ini, dipastikan dia tidak akan hidup lama. Ilmu santet dimiliki oleh setiap keluarga di desa ini, hingga desa ini seperti neraka yang ada di bumi. Terkecuali keluarga Ahmad, keluarga yang memiliki kodam yang paling ditakuti, sehingga tak ada yang berani untuk menyantet keluarga itu. Kodam macan putih, ular putih, dan leak Bali menjadi pelindung keluarga itu. Rumah keluarga Ahmad, tempat para tukang santet berkumpul. Ahmad sudah terbiasa makan, minum, dan beraktivitas dengan mereka. Mbah Cipto yang menjadi raja ilmu santet hanya melihat dan memastikan ketentraman di desa ini. Hingga sampai zaman Belanda, banyak masyarakat desa ini terbunuh. Hingga akhirnya masyarakat yang memiliki ilmu santet atau teluh menyerang para penjajah itu dengan kekuatan goib. Desa ini kembali tentram, walau setiap tahun ada yang mati sebagai tumbal. Mbah Cipto selesai bercerita tentang desa itu.
Aku masih penasaran dengan yang terjadi selanjutnya, tapi ia tidak mau menceritakannya lagi. Jadi Mbah Ahmad itu kakek saya, Mbah. Ia mengangguk pelan dan menatapku. Lebih baik ilmu itu sirna dari dunia ini, ucapnya dengan tatapan berkaca-kaca. Mbah menyesal memiliki ilmu itu, karena ilmu itu juga Mbah tewas dengan mengenaskan. Tapi kenapa nenek saya bilang kalau ia takut Mbah Cipto menurunkan ilmu itu? Itu sudah perjanjian penganut ilmu santet untuk meneruskan ilmu itu. Jika tidak, maka rohnya akan terperangkap di alam kegelapan. Namun Mbah tidak ingin ada yang memilikinya. Kamu harus berhati-hati. Di desa ini masih ada yang memiliki ilmu itu. Ada 3 orang yang memilikinya. Setahu saya cuman 1, Mbah. Ipar ibu saya. Itu yang tidak kamu ketahui. Belajarlah mengendalikan kodamu. Kodam itu yang selalu menjagamu. Jenis apa kodam saya, Mbah? Dan bukannya penjaga manusia itu adalah Allah? Kodamu ular putih. Dan Mbah mau bertanya, jika kau sudah tahu penjagamu adalah Allah, mengapa kau berpikir untuk bersekutu dengan setan? Ucapan Mbah Cipto membuatku terbungkam. Mengapa aku berpikir pendek? Dan mengapa aku ingin terjerumus dalam jalan yang sesat? Aku menyesal dengan apa yang ingin kulakukan. Aku dan Mbah Cipto masih berdiam diri. Mari Mbah beri satu ilmu. Ia membuka pembicaraan. Ilmu apa, Mbah? Pelebur ilmu. Jawabnya singkat. Kamu harus puasa muti selama 3 hari dan bersemedi di sini. Tapi Mbah, jika keluargaku mencariku bagaimana? Tenanglah, bukannya mereka tidak peduli akan dirimu. Ucapannya benar juga. Aku memang seperti tak dianggap oleh mereka. Kamu harus siap mental dan jiwa. Jika ada gangguan, jangan buka matamu. Aku menjawabnya dengan anggukan dan berpikir kalau ini memang jalanku. Besok, kamu harus memulai puasa muti. Aneh, kenapa tidak ada orang yang lewat? Tempat ini memang sebuah hutan, tapi biasanya ada orang yang mencari kayu dan sebagainya. Kamu bukan di dunia manusia. Ucapan Mbah Cipto membuatku kaget. Maksud Mbah? Tanyaku gelagapan. Sekarang kamu dalam alam gaib dan kamu harus tinggal di sini selama seminggu untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi gini, aku bukan di dunia nyata. Tetapi yang aku pikirkan, bagaimana aku melakukan puasa muti? Bukan, tapi apa yang akan aku makan di alam ini? Pikiranku mulai kemana-mana. Tenanglah, kamu di sini akan diberikan makanan manusia oleh Mbah. Sekali lagi, Mbah Cipto paham yang aku pikirkan. Bersiaplah untuk besok. Sekarang istirahatlah. Keesokan harinya, aku melaksanakan perintah Mbah Cipto untuk melaksanakan puasa muti. Setiap azan maghrib berkumandang, Mbah Cipto memberikanku semangkok nasi. Entah ia mendapatkannya dari mana. Aku hanya menyantapnya tanpa bertanya. Hari terus berganti. Tak terasa aku sudah menuntaskan puasa muti selama 3 hari. Ternyata benar, keluargaku sepertinya memang tidak memperdulikanku. Buktinya, mereka tidak menghiraukan keberadaanku sekarang. Bersiaplah. Sekarang waktunya kamu untuk bersemedi. Masih ingat mantra yang Mbah ajarkan? Mbah Cipto mengagetkanku. Aku mengangguk pelan, lalu bersiap untuk bersemedi. Awalnya aku ragu. Bagaimana selama 3 hari aku tak makan dan minum? Itu yang selalu aku pikirkan. Hari mulai menjelang malam. Dari siang tadi aku sudah duduk bersila dan memejamkan mata di atas batu besar yang aku duduki sekarang.
Jangan buka mata ketika ada gangguan, bisik Mbak Cipto. Aku tetap dalam posisiku tanpa ada sedikit gerakan. Sepertinya Mbak Cipto sudah menghilang. Kurasakan malam mulai datang. Angin dingin menerpa tubuhku. Malam pertamaku bersemedi membuat aku sedikit takut. Tapi demi ilmu itu, aku siap apapun yang akan terjadi. Aku mulai mendengar sebuah desiran ular yang semakin lama semakin mendekat padaku. Tidak, sekarang ini melilit tubuhku dan berdesir di telingaku, seolah ingin menelan diriku. Aku hanya diam dan mencoba untuk tenang, tapi sulit bagiku untuk tenang karena merasakan ular besar itu melilitku. Aku terus melawan rasa ketakutanku, dan akhirnya aku berhasil. Ular itu seperti telah meninggalkanku. Tak kurasakan lagi keberadaan ular itu. Waktu terus berjalan, hingga aku rasakan hangatnya sinar matahari yang menunjukkan jika hari sudah beranjak pagi. Tak kurasakan hal mengerikan setelah kedatangan ular itu. Siang hari tanpa ada gangguan rasa lapar tak kurasakan. Malam kedua ini pun aku tidak merasakan adanya gangguan lainnya. Hari ketiga, hari terakhir aku bersemedi, dan penentuan apakah aku akan mendapatkan pelebur ilmu atau sebaliknya. Malam mulai datang. Suara binatang malam juga saling bersahut-sahutan. Dalam semediku, aku merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang dan rasa takut yang luar biasa. Tahan, ini malam terakhir, batinku. Aku dengar sesuatu mendekat padaku. Keringat dingin mulai mengucur sangat deras. Sosok itu meraba pundakku. Dengan mata tertutup, aku tidak tahu itu apa. Sosok itu berlendir. Aku bisa tahu karena ia mulai menjilati tubuhku. Hal yang tak pernah aku alami ini membuatku seperti melakukan uji nyali. Sepertinya sosok itu sudah pergi. Aku merasakan lega sekarang. Tidak, ternyata belum selesai gangguan di malam ini. Suara tertawa dan suara merdu alunan musik gamelan terdengar mendekat. Makhluk apa lagi ini? Batinku dengan penasaran. Jangan membuka matamu. Aku teringat ucapan Mbak Cipto. Suara lonceng gelang kaki makin menjadi-jadi, mengikuti alunan musik yang membuatku juga ingin menari. Suara itu mendekat, dan sosok itu sepertinya ada di atas kepalaku. Aku berusaha menahan rasa takut dan tidak membuka mata. Sosok itu merangkul tubuhku. Aku tahu itu sosok apa. Leak Bali. Iya, benar. Tapi mengapa sosok itu sampai di tanah Jawa? Aku ingat, keluargaku juga punya kodam yang seperti itu. Sekarang aku bisa merasakannya, walau tidak melihatnya. Tunggu, tangan sosok itu kini berada di leherku. Kurasakan kukunya menyakiti leherku, dan cengkramannya semakin kuat, membuatku susah untuk bernafas. Apakah ini termasuk gangguan? Aku rasa tidak. Sosok leak itu ingin membunuhku. Sudah! Ku dengar suara seseorang yang membuat tempat ini bergetar. Sosok leak itu melepaskan cengkramannya, dan aku tidak merasakan keberadaannya sekarang. Bukalah matamu, lelakumu sudah selesai, ucap seseorang pria tegas. Ku buka mata dengan perlahan. Aku lihat di depanku seorang pria dengan tubuh kekar dan berpakaian seperti pendekar menatapku tajam. Pria itu menempelkan tangannya ke dahiku dan merapalkan sesuatu yang membuatku bergetar hebat. Beberapa waktu kemudian, pria itu menghilang tanpa sepatah kata pun. Selamat. Mbak Cipto menepuk pundakku yang membuatku kaget. Aku tersenyum padanya dan mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa pria itu, Mbah? Tanyaku padanya. Panglima Kuda Setan, salah satu panglima kerajaan Alas Roban. Jelasnya padaku. Alas Roban?
tempat di mana seluruh jin berkumpul. Itu yang aku tahu tentang alas itu. Sekarang pulanglah, kamu sudah memiliki ilmu itu. Terima kasih, Mbah. Ternyata ia sudah hilang, dan tempat ini kembali seperti saat pertama kali aku datang ke sini. Batu tempatku bersemedi juga sirna. Aku kembali ke rumah. Bukan sambutan kedatanganku yang aku dapat, melainkan cacian dari keluargaku. Sakit rasanya hati ini. Mereka memang tidak peduli denganku. Sekalian jangan pulang, dasar banci. Perkataan menyakitkan itu membuatku semakin marah. Sabar, itu sudah kulakukan dari dulu. Memang, sejak ibu meninggal, aku tidak seperti remaja laki-laki lainnya. Menyendiri di dalam rumah dan beraktivitas sendiri, itu yang aku lakukan. Hingga tak jarang banyak yang memanggilku banci karena tubuhku yang kering dan lemah ini. Aku menatap mereka. Sekarang aku memiliki kodam yang mereka miliki. Dan aku juga sudah bisa berkomunikasi dengan kodamku sendiri. Kulihat pamanku, ia yang selalu merendahkan dan menyakiti hatiku. Aku tersenyum padanya. Ia mendelikkan matanya padaku. Kulihat kodamnya, ternyata sebuah genderuwo. Kuisyaratkan kodamku untuk menyerang kodamnya. Memang, seluruh keturunan kakekku memiliki kodam masing-masing. Aku akan menghancurkan semua kodam mereka yang selalu mereka gunakan untuk melindungi diri dan menyombongkannya itu. Kini, hanya aku dan pamanku yang bisa menyaksikan kodam kami saling melawan. Sedangkan keluargaku yang lain tidak bisa melihatnya, karena tidak memiliki kelebihan untuk melihat kodam sendiri maupun orang lain. Mereka kembali masuk ke rumah, terkecuali aku dan pamanku. Kulihat kodam ularku melilit tubuh kodam genderuwo itu. Ularku mengalami luka yang sangat banyak yang membuatnya lemas. Pamanku menyeringai padaku, seolah ia sudah menang. Belum, ini belum selesai. Aku membaca mantra pelebur ilmu. Kodam ularku semakin membesar dan lukanya juga menghilang. Kodam genderuwo itu mundur mendekati pamanku. Dan akhirnya kodam pamanku ditelan kodamku. Dari mana kamu punya ilmu itu? Tanya pamanku padaku. Aku hanya tersenyum. Aku tahu ia tidak berani menyakitiku seperti dulu. Sekarang ia tahu kodamku melebihi kodamnya. Aku tidak menghiraukannya, lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkannya dengan pertanyaan dan pikiran yang berkecambuk. Malam yang sangat menyejukkan. Setelah usai kodamku menghancurkan kodam pamanku, aku memilih duduk di depan rumah, menghirup udara malam yang membuatku tenang. Makhluk halus saling melintas yang membuatku tersenyum tanpa takut. Tidak, aku batuk darah lagi. Sudah biasa aku batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Aku tidak menghiraukannya. Kudongakkan wajahku ke atas. Astaga, ada bola api yang terbang. Aku tahu itu bola apa. Kupastikan bola api itu dari mana. Malam yang hening ini membuat para penyantet leluasa menjalankan aksinya. Aku juga tahu dari mana bola api itu berasal. Ternyata benar, aku lihat seorang wanita merapalkan mantra. Di depannya beraneka bunga dan sebuah boneka, serta jarumnya berada di tangannya. Aku kembali ke rumah. Apa gunanya jika memiliki ilmu itu? Iya, itu yang sekarang aku pikirkan. Aku hilaf karena mencoba ingin memiliki ilmu itu. Beberapa hari ini, aku juga lupa akan Tuhanku. Aku menjalankan ibadahku dan mengistirahatkan tubuhku yang mulai lelah ini. Keesokan paginya. Ricky! Suara teriakan terdengar di depan rumahku. Aku mengenal suara itu. Iya, Nek. Jawabku lalu membuka pintu. Aku lihat nenekku membawa nasi dan lauk pauknya. Ini cuman pakai tahu tempe saja, ucapnya padaku dengan tersenyum. Makasih, Nek. Ia mengangguk dan pergi. Ia yang selalu membawakanku makanan.
Hanya dia orang yang baik di dalam keluargaku. Setelah ibu dan almarhum kakekku, aku mulai bekerja di sebuah toko saat aku masih SD kelas 6. Jadi, sebagian uangku kuberikan pada nenek dan selebihnya aku tabung. Setelah sarapan, aku bersiap-siap untuk pergi bekerja. Aku langsung berangkat bekerja menggunakan sepeda ontel perjuanganku. Setelah sampai di tempat kerjaku, "Assalamualaikum, Pak," ucapku saat melihat Pak Syukri, bos di toko itu. Waalaikumsalam, Rik. Ucapnya dan menatapku. Rik, nanti toko tutup jam 12 ya. Soalnya bapak dan keluarga ada acara. "Iya, Pak," jawabku lalu bekerja seperti biasa. Siang menjelang, waktunya untuk tutup dan pulang. Aku pulang setelah menutup toko. Perjalananku seperti biasa, selalu sepi tanpa ada yang menemani. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk dan merebahkan diri. Aku memikirkan apa yang akan aku lakukan nanti malam. Pikiranku tentang semalam teringat kembali. Iya, aku akan menghapuskan semua pemilik ilmu santet di desa ini. Saat malam tiba, suasana sepi, tanpa ada orang yang berani keluar. Mereka takut akan adanya wewe gombel yang selalu mengganggu desa ini. Aku berjalan ke rumah pemilik santet yang masih satu ikatan keluarga denganku. Orang yang telah membuat ibuku meninggal, kini ia akan hilang di tanganku. Aku lihat wanita itu merapalkan mantra seperti kemarin malam. Tanpa pikir panjang, kusuruh kodam ularku membawanya ke alas, tempatku mendapatkan pelebur ilmu. Wanita itu terus merontah. Ia tidak berteriak. Jika ia berteriak, dia akan ketahuan kalau ia tukang santet. Kodamku berhasil membawanya ke alas kelapa tanpa daun. Riki! Ia terkejut saat melihatku, dan kodamku pun melepaskannya. "Apa maksudmu?" Suaranya menggelegar seperti guntur. Jelas, wanita jika sudah berteriak sangat menyakitkan di telinga. Aku tersenyum padanya. Aku lihat kodamku membawa 2 orang lagi. Aku tahu siapa mereka. 2 orang itu menatapku tajam. Aku bertanya padanya siapa mereka. Kodamku mendesis. Ternyata mereka juga memiliki ilmu santet. Kulihat bibirku dan kedua orang itu ketakutan. "Rik, apa yang akan kamu lakukan pada kami?" Bibi berteriak. Walau aku tahu ia ipar dari ibuku, takkan kubiarkan ia hidup dan membunuh orang tak berdosa. Tanpa sepatah kata pun, kulirik kodamku, seolah mengerti. Ia membawa ketiga orang itu termasuk bibiku ke dalam tanah. Sesuai yang aku rencanakan, mereka aku kubur hidup-hidup di dalam alas itu, tanpa sepengetahuan siapapun. Aku lihat banyak makhluk halus menatapku. Aku melotot pada mereka, lalu mereka menghilang. Keesokan harinya, warga berkumpul, dan pastinya mereka riuh dengan hilangnya para tukang santet itu. Aku langsung keluar rumah, dan mendapati kakak dari ibuku di depan rumah, Sarto namanya, istrinya yang aku kubur hidup-hidup itu. Ia menangis meraung-raung, dan seperti orang gila. Mengapa ia sampai segitunya? Padahal istrinya pembunuh tanpa menyentuh. Aneh, dia pura-pura tidak tahu atau cuma alasan belaka. Kutatap tubuhnya, lalu aku kembali masuk ke rumah dan menutup pintu. Aku masih mendengar gerombolan orang di luar. Biarlah mereka mencari tukang santet itu. Yang penting, mereka tidak tahu apa penyebab para tukang santet itu menghilang. Matahari sudah di ufuk barat. Hari sudah menjelang sore. Satu persatu warga kembali ke rumah masing-masing. Depan rumahku sudah kembali sepi seperti malam biasanya. Saat aku duduk di kursi kayu buatanku sendiri, tiba-tiba terdengar ketukan dan teriakan dari luar. "Woi, keluar!" Kubuka pintu rumah. Ternyata semua keluargaku telah berkumpul, terutama bapak dan nenekku. "Kamu cepat pergi dari sini. Rumah ini akan kami jual," bentak pamanku yang bernama Herman itu dengan mata melotot.
Tanah ini kan juga aku, jadi rumah ini juga milikku. Aku pun tak tinggal diam, sambil menatap bapakku yang hanya diam tanpa sepatah kata pun. Kalian belum puas? Entah apa salahku, sampai-sampai kalian menginginkan aku menderita. Dengan emosi yang membara, aku membentak keluargaku. Bapak dan nenekku cuma menunduk. Mereka seperti takut untuk membelaku. Entah apa yang mereka berdua takutkan. Kesalahanmu banyak. Sudahlah, sana pergi. Kamu itu cuma nyusahin. Perkataan kakakku meruntuhkan semangatku. Padahal dulu ia selalu ada untukku. Kenapa ia sekarang berubah? Semua keluargaku telah berubah. Mereka tidak menyayangiku lagi. Sepertinya aku tidak pernah membuat masalah pada mereka. Dengan menahan emosi yang bergejolak, aku masuk ke rumah dan memasukkan barang-barangku ke dalam tas, lalu keluar kembali. Ambil semuanya, asal kalian bahagia. Aku langsung memacu sepeda ontelku. Sesekali ku tatap keluargaku. Terlihat mata bapak berkaca-kaca, seolah ia enggan untuk melepasku. Aku dengar teriakan dari belakang. Woi, kalau kamu pergi, tentu kami bahagia. Suara paman menggelegar. Menahan amarah dan tangisan sangat sulit bagiku. Aku pun menangis sambil mengayuh sepedaku. Aku teringat terhadap sikap bapakku. Mengapa ia tidak membela anaknya? Seperti ia tidak mengenalku lagi. Atau aku bukan anaknya? Tidak. Aku anaknya. Aku tahu itu. Ibuku yang bilang padaku kalau aku dilahirkan di rumah itu. Air mataku terus tumpah. Entah kemana aku harus pergi. Tanpa arah tujuan, aku terus mengayuh sepedaku menembus malam. Aku sudah sangat jauh dari tempat tinggalku. Aku berhenti dan beristirahat di sebuah pohon belimbing. Dek, ngapain di situ? Seorang pria berjenggot dan berpakaian serba hitam menghampiriku. Saya diusir keluarga saya, Pak. Jawabku tanpa ragu. Mungkin orang itu bisa membantuku. Kamu yang sabar ya. Ucap pria itu lalu duduk di sampingku. Aku hanya tersenyum, lalu terlelap tidur karena kelelahan. Keesokan harinya, aku lihat barang-barangku, semuanya telah hilang tak berbekas. Aku yakin pria tadi malam yang mencurinya. Mengapa harus begini? Ujian ini bertubi-tubi menimpaku. Apa karena aku melupakanmu, Robku? Aku begitu menyesal. Telah lama aku meninggalkan ibadah, hingga ujian terus datang bertubi-tubi menimpaku. Entah kemana dan di mana aku harus pergi dan berteduh. Jadi, kamu diusir keluargamu sendiri? Tanya Ustaz saat aku mengakhiri ceritaku. Aku mengangguk pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Tega sekali mereka. Mengapa mereka ingin membuatmu menderita? Ustadz Ali kembali bertanya. Sampai kini saya belum tahu alasannya Ustadz, tapi saya yakin mereka hanya terpaksa. Jawabku. Hari mulai siang, aku masih duduk di rumah Ustadz Ali bersama Pak Darso. Terus kakak, kok bisa sampai di desa ini? Tanya Helmi dari arah dapur sambil membawa makanan. Ternyata ia juga mendengarkan semua ceritaku. Ustadz Ali dan Pak Darso menatapku. Aku menceritakan kisahku tentang bagaimana aku bisa sampai ke desa ini. Alhamdulillah, saat saya ngamen di jalanan, saya bertemu almarhum Dito. Dia teman sekaligus sahabat bagi saya, ucapku. Maksudnya bagaimana? Tanya Pak Darso. Aku pun menjawab. Dito yang memberi saya pekerjaan. Ia memiliki tempat makan khas Indonesia. Jadi saya bekerja di tempat makan miliknya. Satu hal yang bikin saya kagum padanya. Ucapanku kuhentikan. Tak terasa air mata menetes di pipi. Apa itu, nak? Ustadz Ali bertanya padaku. Ia tidak ingin aku larut dalam kesedihan. Dia yang membantu saya menabung hingga saya bisa membeli rumah sendiri. Dia juga yang mencarikan saya rumah. Aku tidak bisa menahan air mataku saat mengingat tentang Dito. Dialah orang yang begitu berjasa padaku.
Tunggu Rik, kenapa kamu tadi bilang Dito sudah almarhum? Pak Darso menatapku. Ia tak memperdulikan aku yang masih saja menghapus air mata. Ustadz Ali dan Helmi pun menatap tajam padaku. Kuhembuskan nafas kuat-kuat. Dito meninggal saat ia mengantar saya pulang. Waktu itu saya berhenti untuk membeli makanan di pinggir jalan raya. Ia pergi untuk membeli bensin di seberang. Tiba-tiba sebuah truk menabraknya dari belakang. Aku yang menyaksikan kejadian tersebut langsung berlari menghampirinya. Air mataku terus mengalir mengingat kejadian tragis itu. Ustadz Ali, Helmi, dan Pak Darso menatapku sedih. Yang sabar ya nak, mungkin itu ujian bagimu. Ustadz Ali menenangkanku. Aku tersenyum, menutupi rasa sakit dan bersalah. Aku bercerita satu hal penting pada Ustadz Ali, Helmi, dan Pak Darso. Ada sesuatu yang ingin saya katakan tentang kemarin saat saya pingsan. Ku kuatkan hatiku untuk bercerita. Sesuatu apa nak? Tanya Ustadz Ali. Sepertinya aku harus jujur kepada mereka. Kemarin saya pingsan, bukan karena ilmu yang saya miliki, melainkan... Aku gugup untuk menjawab sejujur-jujurnya. Ustadz Ali dan Pak Darso menatapku dengan penuh keheranan, sedangkan Helmi membereskan sisa makanan. Sejujurnya, saya punya penyakit dari dulu. Biasanya tidak pernah kambuh. Tapi kemarin saya sangat-sangat pusing, lalu saya pingsan. Ustadz Ali, Pak Darso, dan Helmi terkejut saat aku bercerita tentang penyakitku. Penyakit apa kak? Mengapa kakak tidak memberitahu adik dari dulu? Helmi terlihat sangat khawatir padaku. Aku tahu kalau dia telah mencintaiku, begitupun denganku. Sudah Hel, jangan terlalu begitu, ucap Ustadz Ali. Cie, ada yang... Pak Darso dengan wajah sok imut merayuku dan Helmi. Penyakit apa nak? Tanya Ustadz Ali kembali ke topik cerita. Dengan ragu, aku menjawab. Kanker otak Ustadz. Semua terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa Narigi menghadapi penyakit itu sendiri? Tanya Ustadz Ali. Bukannya saya memang sendiri tanpa keluarga Ustadz? Jawabku. Apa maksudmu kak? Kami semua menganggapmu keluarga. Jadi terus teranglah pada kami. Helmi dengan wajah merona menatapku. Ternyata benar, dunia tidak selebar daun kelor. Buktinya, aku masih memiliki orang yang mencintai dan menganggapku keluarga. Tiba-tiba suara azan zuhur terdengar. Sudah azan, mari kita ke masjid, kata Ustadz Ali. Kami berangkat ke masjid. Tak terasa aku bercerita hingga sampai tengah hari. Nanti kakak mau kemana? Tanya Helmi di perjalanan. Kakak mau kuliah, nanti jam 1 siang. Yang semangat ya kak, jaga kondisi dan kesehatan kakak. Aku tahu Helmi sangat mengkhawatirkanku. Aku merasa bersalah sekarang. Seharusnya aku tidak memberitahu tentang penyakitku padanya. Kami sampai di masjid dan langsung mengambil wudhu lalu menunaikan ibadah sholat duhur. Sholat duhur telah usai. Aku berpamitan pada Ustadz Ali, Pak Darso, dan Helmi. Aku pulang ke rumah dan siap-siap berangkat kuliah. Sesampainya di rumah, aku dikejutkan dengan suara menangis anak kecil. Siapa anak itu? Padahal aku tinggal sendiri. Dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumahku? Itulah yang aku pikirkan. Aku mencoba bersikap tenang dan langsung bergegas pergi untuk kuliah, karena waktunya sudah mepet. Aku tidak menghiraukan suara tangisan itu. Mungkin ia hanya makhluk halus yang ingin menggangguku. Aku terus mengayuh sepeda. 20 menit kemudian aku sampai tempat kuliahku. Hai Rik, kemana aja kamu selama seminggu ini?
Tanya Rian saat aku sampai di tempat kuliahku. Saya nggak enak badan, Yan. Kenapa? Nggak apa-apa, cuma ngingetin kalau 2 minggu lagi kita lulusan. Aku mengangguk. Bel terdengar nyaring, menandakan kalau kelas segera dimulai. Aku memarkirkan sepedaku, sedangkan Rian telah masuk ke kelas. Setelah itu aku juga masuk ke kelas. Hari mulai sore, kelas pun telah usai. Aku mengambil sepedaku dan mengayuhnya. Seperti biasa, aku selalu sendiri. Aku melewati trotoar yang hanya diterangi sebuah lampu yang mulai redup. Jalanan ini sangat sepi. Pasti orang-orang takut jika melewati jalanan ini. Karena katanya, tempat ini banyak penunggunya. Suara azan maghrib mulai terdengar. Dengan cepat aku mengayuh sepedaku. Dan rantai sepedaku putus. Jadi, aku harus berjalan kaki dan mendorong sepedaku. Saat beberapa langkah, aku melihat anak kecil menangis di bawah lampu yang cahayanya remang-remang. Aku mendekati anak itu. "Dek, kenapa menangis? Di mana orang tuamu?" Dengan nada halus aku menanyakan. Namun, anak itu tidak merespon. "Dek," aku kembali bertanya. Namun, ia tetap tidak merespon. Aku coba menyentuhnya, tapi tunggu, dia bukan manusia. Aku lihat wajahnya yang berlumuran darah. Ia bangkit dari duduknya. Keanehan mulai terjalar di pikiranku. Cara duduknya sama sepertiku dulu, selalu merangkul kaki. Itu yang selalu kulakukan saat sendiri. Aku tak kalah kaget ketika ia bangun dan menatapku. Wajah itu seperti wajahku saat masih kecil. Siapa makhluk itu? "Siapa kamu?" Dengan tegas aku menanyainya. Anak itu bukan makhluk halus. "Aku bukan makhluk halus." Itu yang dia katakan, lalu tersenyum padaku. "Cepat minggir, jangan ganggu aku," bentakku padanya. Makhluk itu kembali menangis lirih dan pergi meninggalkanku. Siapa dia? Mengapa dia sepertiku? Aku tak banyak memikirkan tentang itu, karena darah segar mengalir dari hidungku. Kepalaku bertambah pusing. Kemana Alan? Kodam ularku itu tak terlihat olehku. Aku tak kuat menahan rasa sakit di kepalaku, dan aku pun tidak sadarkan diri. Aku memasuki alam gaib. Aku melihat seseorang di dalam rumah, sedang komat kami dan beberapa sesajen tertata di depannya. Aku terus mendekatinya dengan langkah pelan. Aku sampai dekat rumahnya yang seperti gubuk. Bocah kecil yang aku jadikan wadah. Dia akan mengalami penyakit luar biasa di kepalanya. Bocah kecil yang beranjak dewasa, memiliki ilmu yang ditakuti makhluk jahat. Siksalah dia, jadikanlah dia tumbal dan penambah ilmuku. Suara seseorang. Apa maksudnya? Apakah bocah yang ia maksud adalah aku? Aku mundur perlahan dari rumah itu. Krek, aku menginjak sebuah ranting. Seseorang itu bangkit. "Siapa itu?" Sepertinya orang itu mendengar. Keringatku mulai bercucuran. Aku merasakan takut yang sangat hebat. Aku tidak bisa bergerak. Bagaimana ini? Orang itu semakin mendekat. Sekarang ia sampai di depan pintu. Dan sebuah cahaya menyambar tubuhku dengan cepat. Aku lihat siapa yang membawaku. Seorang kakek-kakek seperti seorang kiai dengan jenggot putih dan berpakaian serba putih. Aku terbangun dari mimpi. "Kak Riki, udah sadar?" tanya Helmi saat aku terbangun. "Aku kenapa? Mengapa aku ada di rumah adek?" tanyaku. "Kamu pingsan dan Kiai Retno yang membawamu ke sini," kata Ustadz Ali dari balik pintu dan seseorang di sampingnya. Tunggu, orang itu yang menolongku di alam mimpi. Aku ternganga melihatnya. Dia membalas dengan senyuman, seolah ia tahu yang aku pikirkan. Ia duduk di sampingku. "Bagaimana keadaanmu?" Ia bertanya dengan lembut.
Alhamdulillah, saya baik, Yai. Berhati-hatilah, kamu telah dijadikan wadah salah satu keluargamu. Maksud Kiai? Aku belum paham yang diucapkan olehnya. Kamu sudah melihat kodam atau jin korin dirimu semalam. Kamu sudah dijadikan wadah untuk dijadikan tumbal. Penyakit yang kamu alami selama ini bukan penyakit biasa, melainkan penyakit pemberian orang. Jadi tadi malam itu jin korin saya, dan penyakit ini kiriman orang. Tenang nak, penyakitmu bisa sembuh bila kamu bisa mendapatkan kukumu dan rambutmu yang ia jadikan media untuk menyantetmu. Penjelasan Kiai Retno membuatku terkejut. Bagaimana ilmu santet dapat memasukiku, dan bukannya pemilik santet di desa asliku telah aku bunuh? Kamu terkena santet itu sebelum kamu memiliki pelebur ilmu. Kiai Retno tahu yang aku pikirkan. Ternyata selama ini ada penyakit gaib yang menjangkiti tubuhku. Jadi, saya harus kembali ke desa kelahiran saya dan mencari media yang dijadikan untuk menyantet saya. Tanyaku pada Kiai Retno. Kiai Retno mengangguk pelan dan menyeruput kopi yang disajikan Helmi. Jangan terburu-buru kembali ke desa itu. Pemilik ilmu santet itu hanya bisa menjadikanmu tumbal saat kau berusia 30 tahun. Mengapa begitu, Yai? Tanya Helmi. Karena semakin nak Riki dewasa, pelebur ilmu semakin lemah. Kini, usiaku sudah 25 tahun, jadi tinggal 5 tahun lagi. Aku meninggalkan desa kelahiranku sudah 10 tahun lamanya. Mengapa masih ada yang tak suka padaku? Aku tahu orang itu pasti dia. Hari yang melelahkan buatku, baru saja masuk kuliah. Harus libur lagi karena tidak enak badan. Kemarin Kiai Retno memintaku agar memanggil Alan, si kodam pendampingku. Aku memanggil Alan, ia muncul di sampingku. Aku tahu ia selalu di sampingku. Namun, ia akan menampakkan wujudnya saat aku butuh saja. Ia mendesis, seperti kebanyakan ular. Aku langsung menanyainya. Siapa orang yang membuatku sakit? Ia mendesis sangat kencang. Aku tahu maksudnya. Ia bilang ia tidak tahu siapa orang itu, karena penyakitku sudah ada sebelum ia diturunkan padaku. Apa maksudmu kamu diturunkan padaku? Aku heran. Siapa pemilik Alan sebelum aku? Ia berdesis memberi isyarat. Entah kenapa aku paham artinya. Bapak, kenapa Bapak memberimu padaku? Aku bertambah bingung. Ia bilang pemiliknya sebelum aku adalah bapakku. Kenapa Bapak memberikannya? Aku bingung. Padahal bapakku mengacukanku saat aku diusir dari rumah. Alan tak tahu maksud bapakku. Aku mengangguk padanya. Ia menghilang dari pandanganku. Karena merasa bosan, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Ustadz Ali. Di jalan, aku sempatkan membeli buah tangan untuk mereka. Alhamdulillah, uang tabunganku cukup untuk melamar Helmi saat lulus nanti. Bekerja keras sebelum kuliah membuahkan hasil untukku. Walau diri ini merasa lelah karena jarang istirahat, tapi aku merasa bersyukur padanya telah memberikan kemudahan bagiku. Sesampainya di rumah Ustadz Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Riki, masuk Kak. Jawab Helmi dan mempersilahkan untuk masuk. Aku duduk di sofa seperti biasa aku bertamu di sini. Helmi ke dapur membuatkanku teh. Diminum dulu Kak, ucap Helmi sambil menaruh segelas teh hangat. Aku mengangguk dan bertanya keberadaan Ustadz Ali. Abi menjemput Umi Kak, ia pulang dari mengajarnya. Jadi saya kebetulan dong, kataku sumringah. Helmi tersenyum manis. Dek, kalau kakak... Aku gugup mengatakannya pada Helmi. Kenapa Kak? Helmi bertanya padaku. Kalau kakak melamarmu, kamu mau nggak?
kataku tanpa basa-basi. Helmi langsung salah tingkah. Adek. Assalamualaikum. Salam terdengar dari luar rumah membuyarkan akan jawaban Helmi padaku. Waalaikumsalam, jawab kami berdua. Ternyata Ustadz Ali dan seorang wanita di sampingnya. Bu Umi, bagaimana kabarnya Bu? Ternyata wanita itu guruku yang mengajar saat aku masih SMP dulu di desa kelahiranku. Baik nak, kamu siapa ya? Tanya Bu Umi tak mengenalku. Saya Riki Bu, siswanya Bu Umi waktu SMP. Oh, ternyata kamu Rik. Kenapa kamu belum ambil ijazahmu? Ia mulai ingat padaku. Saya ada masalah Bu. Sepertinya Bu Umi memaklumi akan hidupku. Ini nak, ijazahmu ibu telah menebusnya. Bu Umi mengeluarkan sebuah lembaran yang ternyata ijazah SMP-ku. Makasih Bu. Aku meneruskan sekolah tanpa ijazah SMP. Aneh bukan? Itu semua karena berkat temanku dulu. Bu Umi tersenyum padaku. Ternyata Riki dulu muridmu. Ustadz Ali menimpali. Iya Bi, dia anak paling pinter loh. Selalu peringkat 1. Bu Umi memujiku, pipiku memerah. Semua tertawa melihat tingkahku. Aku menatap Helmi. Sepertinya ia setuju. Benar, ia mengangguk. Saat kami duduk bersama, sepertinya ini waktu yang baik untuk melamar Helmi. Mohon maaf, Ustadz dan Umi. Aku mulai berbicara. Iya nak, kenapa? Tanya Bu Umi. Kalau boleh, saya ingin melamar di Helmi. Wah, kami setuju nak. Tapi kalau itu kita tanya dulu ke Helmi. Kata Ustadz Ali. Kami menatap Helmi bersamaan. Adek setuju. Helmi menjawabnya dengan pipi merona. Alhamdulillah, kini aku resmi menjadi tunangan Helmi. Keluarga Helmi dan aku pun sangat gembira. Ternyata Helmi menerima aku apa adanya dan memaklumi penyakitku. Andai Kiai Retno belum pulang, pasti ia juga akan ikut gembira. 2 tahun kemudian, kelulusan telah usai dan hari ini aku akan melamar Helmi untuk menjadi pendamping sahku. Setelah kami 2 tahun ini bertunangan, alhamdulillah, sekarang aku memiliki usaha sendiri dan sangat maju walaupun masih baru. Sah, suara penghulu kepada orang-orang yang mendatangi pernikahanku dengan Helmi. Sah, serempak orang-orang menjawab dan diakhiri dengan doa. Kini aku dan Helmi telah sah menjadi suami istri. Betapa bahagianya diriku. Kak, apa tujuan kakak sekarang? Helmi tetap memanggilku dengan sebutan kakak. Kakak akan membuat rumah di desa asli kakak. Letaknya bertetangga dengan keluarga kakak dulu. Jawabku dengan senyum manis. Adek cuma ikut kakak. Kemana kakak pergi, adek akan ikut. Kata Helmi membuatku tersipu. Sungguh malam pertama yang menyenangkan bagiku. Keesokan harinya. Nak Rik, rumahnya dibuat seperti apa di desa itu? Pak Darso bertanya padaku tentang rumah yang akan aku bangun di desaku dulu. Ia yang mengurus pembangunan rumahku di sana. Aku mempercayainya. Ia aku jadikan mandor dalam pekerjaan itu. Rumahnya yang sederhana ya Pak, dan yang lebih penting, tamannya cukup luas. Pintaku pada Pak Darso. Iya nak, kalau begitu Bapak pamit ya. Aku mengangguk pelan dan menjawab salam Pak Darso. Berapa lama lagi rumah itu jadi kak? Dari dalam Helmi bertanya padaku. Aku tersenyum padanya dan menghampirinya. Kata Pak Darso, kira-kira 3 bulan dek. Jawabku lalu mengecup keningnya. Kakak siap-siap mau ngontrol pekerjaan di toko keju ya? Kakak udah biasa. Habis ke toko keju, ke toko seblak, habis itu ke toko makanan Indonesia. Pokoknya tiap hari-hari gitu. Helmi cemberut. Aku hanya tersenyum padanya. Itu maklum,
Karena usahaku bermacam-macam, aku juga selalu sibuk sehingga jarang bersama Helmi. Kakak janji, setelah ini kakak akan banyak menghabiskan waktu untukmu. Kataku lalu meninggalkannya. 3 bulan kemudian, rumah yang dibangun di desaku kini telah usai, dan aku juga mendapatkan kebahagiaan karena Helmi telah mengandung. Dek, besok kita pindah ke rumah itu ya, dan sekalian pamit ke Abah dan Umi. Iya kak, jawab Helmi singkat. Ia sibuk memberes-beresi persiapan kita pindah besok. Aku menghampirinya dan mengelus perutnya. Jaga kesehatanmu dan anak kita ya. Ia tersenyum. Kakak juga gitu, jaga kesehatan. Beberapa hari ini penyakitku selalu kambuh. Sepertinya waktuku mulai mepet. Aku harus lekas pindah ke rumah di desa asalku. Keesokan harinya. Dek, mari berangkat. Ucapku dengan mengangkat sebuah koper. Iya kak. Kalian hati-hati di sana ya, kata Umi. Assalamualaikum, ucapku dan Helmi. Abi dan Umi pun menjawab, Waalaikumsalam. Kami meninggalkan menggunakan mobil pribadiku. Kini aku akan menunjukkan pada mereka yang menghinaku. Orang yang mereka hina telah menjadi orang yang sukses. 3 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di desaku dulu. Aku mengingat kenanganku dulu. Kenangan bahagia dan menyakitkan terbayang di benakku. Aku sampai di rumah tujuan. Ternyata Pak Darso sangat hebat membangun rumah. Cepat deh, masuk, kataku pada Helmi ketika aku melihat sebuah sosok tinggi mengawasi kami. Aku dengan cepat membuka pintu dan memberi salam sebelum masuk ke rumah baruku ini. Kenapa kak? Helmi bertanya. Enggak apa-apa dek. Ucapku berbohong, takut membuat ia gelisah. Ternyata tempat ini sama seperti dulu. Tidak ada perubahan di desa ini. Mengingat makhluk halus semalam, membuatku tidak bisa tidur dan selalu ingin di samping istriku. Menjaganya dari gangguan yang mengincar dia dan calon bayi kita. Aku resah ketika melihat setan semalam yang memiliki taring panjang yang tidak lain adalah genderuwo. Hari ini aku ingin berkebun di taman rumahku, sedangkan Helmi memasak di dapur, sekaligus kami menata barang pindahan. Hingga jam 9, akhirnya kami selesai beres-beres. Sekarang waktunya aku untuk berkebun dan menanam sayuran. Permisi nak, seorang bapak-bapak menghampiriku. Aku mengenal bapak itu. Dendam dan amarah muncul kembali di hatiku. Namun aku mencoba bersabar demi tujuanku. Aku melihat bapak itu yang sedang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Pak, sontak bapak-bapak itu kaget. Iya nak. Bapak kenapa? Saat bapak melihatmu, bapak teringat anak bungsu bapak. Emangnya anak bapak kenapa? Bapak gagal menjadi seorang bapak. Aku tahu maksudnya, yang ia maksud adalah anaknya yang diusir dahulu, yaitu aku. Bapak-bapak itu adalah bapakku. Tapi kenapa ia bilang kalau ia gagal menjadi seorang bapak karena kehilanganku? Apakah bapak hanya pura-pura? Entahlah, aku tidak boleh suuzon, apalagi kepada bapak kandungku. Tapi aku masih terbayang-bayang saat ia tidak bisa membelaku dulu. Nah, nama saya Arif, panggil saja Pak Arif. Ucapnya membuatku buyar dari lamunanku. Ia mengenalkan dirinya, padahal aku tahu siapa dirinya. Ia juga tidak mengenaliku, karena tubuhku tak seperti yang dulu. Tubuh yang kurus dan lemah itu sekarang berubah menjadi tubuh yang gagah dan kuat. Ricky yang dulu sudah lenyap sekarang, dan Ricky yang sekarang tak selemah Ricky yang dulu. Ada tamu? Kok nggak diajak masuk sih kak? Kata Helmi saat keluar rumah. Silahkan masuk pak, kebetulan kami akan sarapan. Sekalian sarapan bareng yuk pak, kata Helmi kembali. Aku tersenyum pada bapakku. Mari pak. Aku menyuruhnya masuk untuk sarapan. Aku tahu ia tidak makan ataupun kurang makan, karena tubuhnya yang kurus kering
sehingga tulangnya pun menonjol seperti tak berdaging. Apa yang terjadi pada bapakku ini? Tapi nak, ia seperti ketakutan. Hayolah pak, kita sarapan bersama, kataku lalu menggandeng tangannya. Sedangkan Helmi menatapku heran. Ia belum tahu siapa bapak-bapak ini. Saat aku bergandengan tangan dengannya, aku teringat masa kecilku bersamanya. Ia selalu menggendongku, memandikanku di sungai, dan beraktivitas bersama. Tak terasa air mata menetes di pipiku. Aku merindukan kasih sayangnya. Kenapa nak? Tanyanya padaku. Enggak apa-apa pak, cuman kelilipan. Aku duduk bersamanya dan juga Helmi. Sedangkan aku tahu, makhluk semalam menatap kami dari sudut ruangan. Apa maunya genderuwo itu? Oh iya pak, perkenalkan nama saya Helmi. Dan ini suami saya namanya... Sebelum Helmi menyebut namaku, aku langsung menjawab. Doni pak. Aku melihat Helmi kebingungan. Lalu aku menggelengkan kepala padanya. Ternyata ia paham maksudku. Saya Arif, panggil saja Pak Arif. Bapak kerja di mana? Bapak pengangguran, nak. Aku mengangguk pelan. Kami langsung ke ruang tamu, sedangkan Helmi memberesi piring-piring. Di ruang tamu, aku bertanya pada bapakku. Pak Arif, mau tidak kalau kerja di sini? Mau, nak. Kapan bapak bisa kerja? Tanya bapak sangat berantusias saat aku menyuruhnya bekerja di sini. Besok, bapak boleh kerja di sini, membantu saya berkebun. Bapakku sangat gembira. Tak lama kemudian ia pun pamit. Aku tahu, memperkerjakan orang tua di rumah anaknya itu tidak baik. Tapi aku akan memenuhi segala kebutuhannya. Aku tidak menghiraukan rasa sakit hati yang dibuatnya. Yang di pikiranku, hanya tinggal ia orang tua kandungku. Walaupun ia tidak bisa membelaku dulu, tapi aku yakin ada sebabnya ia seperti itu. Lamunanku terbuyar ketika Helmi menepuk pundakku. Kakak kenapa? Sejak kedatangan Pak Arif, kakak sering melamun. Adik tahu, Pak Arif itu siapa? Helmi hanya menggelengkan kepala. Dia bapak kandungku, dek. Helmi terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Kakak memperkerjakannya di rumah ini. Tapi kakak tetap menganggapnya bapak kakak. Iya kak, adik paham. Aku kembali berkebun, sedangkan Helmi mengistirahatkan dirinya. Ia tidak boleh lelah karena ada kehidupan lain bersamanya. Segala urusanku serahkan pada Abi. Ia yang mengurus semuanya. Jadi di rumah ini, aku akan konsen berkebun dan menjaga bidadariku. Dan tak lupa dengan tujuanku. Hari menjelang malam. Setelah selesai sholat maghrib, aku memutuskan untuk jalan-jalan di desa ini dan menyuruh Helmi tetap mengaji karena genderuwo itu masih menatapnya. Entah dia liar ataupun peliharaan orang, setidaknya ia tidak mengganggu keluargaku, terutama Helmi. Sekali genderuwo itu mengganggu, kupastikan ia hancur lebur di tanganku. Aku berjalan ke depan gerbang, suasananya begitu sepi. Aku membuka gerbang. Tercium bau dupa menyeruak. Aku berjalan dan menatap rumah dulu tempat aku tinggal. Tidak ada perubahan di rumah itu dan tempat ini. Selalu sepi dan seperti tidak ada penghuninya saat malam. Mak, mak. Aku mendengar suara anak kecil menangis sambil memanggil ibunya. Aku berlari ke arah anak itu. Aku takut kalau ia di luar rumah. Sangat berbahaya baginya bila ia keluar rumah setelah maghrib. Kulihat anak laki-laki menyeret tubuhnya dengan darah berceceran. Kemana orang tuanya? Tidak, yang aku khawatirkan terjadi. Ternyata dia benar diincar oleh wewe gombel. Wewe gombel itu mendekat tanpa menghiraukanku. Sedangkan anak itu terus menangis saat wewe gombel itu semakin mendekat. Berhenti! Seketika, wewe gombel itu menatapku. Ia sepertinya tahu siapa aku. Lendir dan kuku runcing menambah keseramannya. Darah kering membuat siapa saja yang melihatnya menjadi jijik. Pergilah, atau aku akan membuatmu musnah. Ucapku lantang.
Wewe gombel itu ketakutan, lalu terbang dan hilang di gelapnya malam. Aku menghampiri anak itu. "Adik, kenapa di luar?" Anak itu menatapku dengan mata yang masih berkaca-kaca. Aku tadi sedang bermain, Kak." "Nama adik siapa?" "Aku Farhan, Kak." "Nama kakak siapa?" Timbalnya sambil mengusap darah di jidatnya. "Nama kakak Doni. Mari kakak antar." Aku merahasiakan nama asliku. Aku takut jika ada orang yang mengenalku. Aku mengantar anak itu. Ternyata rumahnya berada di dekat sungai. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetok pintu. Dari dalam terdengar suara langkah kaki. "Waalaikumsalam." Seorang wanita membukakan pintu. "Farhan, kamu kenapa, Le? Kok sampai begini?" tanya wanita itu. Ternyata ibunya Farhan. Aku menjelaskan yang telah terjadi pada Farhan. "Makanya, Le, kalau udah mau petang cepet pulang." Aku tersenyum melihat ibu itu mengoceh. Aku teringat saat aku dimarahi dulu oleh ibuku. "Sudah, Bu. Bersihkan tubuh anaknya dan bakar pakaiannya," ucapku menghentikan ocehan ibu Farhan. "Iya, Nak. Makasih ya telah menolong anak saya." Aku mengangguk. "Kak Doni nggak mau masuk dulu?" "Makasihan, tapi kakak pulang saja. Kasihan istri kakak sendiri." Aku berpamitan pada mereka. Sepertinya masyarakat di desa ini semakin kurang. Kemana mereka? Apakah mereka pindah rumah atau bagaimana? Entahlah, aku tidak ambil pusing. Aku ingin cepat pulang karena Hilmi pasti menungguku. 2 minggu sudah aku menepati rumah baruku ini. Sekarang, aku juga telah memiliki tetangga yang baik padaku. Aku juga bahagia, karena bapakku selalu bersamaku, walaupun hanya siang hari saja. Entah kemana istrinya, lebih tepatnya ibu tiriku. Sepertinya wanita itu sudah tidak memperdulikannya. "Pak, saya ke dalam dulu," kataku pada bapak saat kami berdua sibuk berkebun sayuran. "Iya, Nak," jawabnya singkat. "Assalamualaikum." Saat aku telah masuk ke rumah, ternyata ada karyawanku yang datang. "Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Nak?" Bapak menghampiri gerbang dan bertanya. "Saya cari Pak Riki, Pak," ucap karyawanku. "Riki? Siapa ya, Nak?" tanya bapak. "Pak Riki yang tinggal di rumah ini, Pak. Ini nama identitasnya dan alamatnya," ucap karyawanku. Saat bapak melihat identitasku, ia terkejut. Ia memang tidak tahu membaca, tetapi ia tahu semua huruf namaku. Keterkejutannya dibuyarkan oleh karyawanku. "Pak, apa ini benar rumahnya?" tanya karyawanku. Iya benar, Nak." "Kalau begitu, saya nitip ini untuk Pak Riki, Pak." Karyawanku memberikan sebuah bungkusan, lalu ia pamit pergi. Keterkejutan bapak belum hilang. Air mata mulai menetes membasahi pipinya. Air mata itu menetes ke bungkusan pemberian karyawan itu. Bapak menyadari hal itu, lalu menghapus air matanya. Aku menghampiri bapakku yang masih mematung. "Pak," ucapku lembut. Bapak menoleh dengan mata yang sembab, lalu ia langsung memelukku. "Loh, Bapak kenapa?" tanyaku di sela tangisan dan pelukannya. Mengapa kamu tidak memberitahuku?" Memberitahu apa, Pak?" Bapak melepaskan pelukannya. "Kamu anakku kan?" Aku terkejut mendengarnya. Saya... Aku tidak bisa berkata-kata lagi. "Kamu tidak perlu bohong, Nak. Bapak tahu engkau sangat membenci Bapak." Ucapan bapak membuatku tidak bisa membendung air mata lagi. Aku memang lelaki yang tangguh, tapi ucapan bapak menggoyahkan ketangguhanku. "Tidak, Pak. Aku tidak membenci Bapak, melainkan aku sayang pada Bapak," ucapku lalu memeluknya. Entah kenapa, aku tidak bisa memiliki dendam padanya. Walau kasih sayangnya tak sebesar ibu, tapi ia berhasil membuat hatiku luluh seketika. Ia mengencangkan pelukannya.
Kamu telah berhasil, nak. Bapak bangga padamu dan kau tidak seperti dulu lagi. Mendengarnya aku teringat masa itu. Mengapa Bapak tidak membelaku dulu? Bapak melepaskan pelukannya. Lebih baik kita bicara di dalam rumah. Aku mengangguk, lalu kami pun masuk ke dalam rumah. Di siang hari yang terasa panas itu, sedih, senang, dan juga emosi bercampur aduk. Maafkan Bapak, nak. Bapak dulu tidak bisa membelamu saat engkau diusir. Helmi dari dapur pun terkejut. Minuman di tangannya pun hampir terjatuh. Jadi, Bapak sudah tahu? Aku menatapnya dan mengangguk. Ia seperti sangat senang, tapi seketika ia berubah sedih. Tapi, kenapa Bapak tega mengusir anak Bapak sendiri? Ucap Helmi di sela tangisannya. Aku menghampirinya lalu merangkulnya agar ia tenang. Aku juga ingin bertanya begitu, tapi Helmi mendahuluinya. Maafkan Bapak, Dok. Bapak tahu Bapak salah. Riki tahu Bapak tidak bisa membela Riki karena ada sebabnya. Bapak menatapku. Ia seperti memiliki harapan dariku karena telah mempercayainya. Sini, Dok. Ternyata sekarang Bapak punya mantu dan calon cucu. Ucap Bapak sambil mengusap air matanya. Helmi menatapku. Aku mengangguk pelan. Lalu ia duduk bersebelahan dengan Bapak. Kamu baik dan cantik. Tapi maafkan Bapak, tidak bisa menjadi mertua dan Bapak yang baik untuk kalian. Ucapan Bapak penuh sesal. Kami telah memaafkan Bapak, kataku yang dibalas anggukan oleh Helmi. Tapi kenapa, Pak? Tanya Helmi. Dulu Bapak tidak bisa membela Riki karena terikat perjanjian. Perjanjian apa, Pak? Bapak menceritakannya. Dulu setelah kakekmu meninggal, nenekmu ingin memiliki ilmu santet. Karena keinginannya itu, ia mengorbankan kakekmu dan membuat perjanjian dengan iblis. Alasannya ia ingin memiliki ilmu itu karena ia iri dan sakit hati pada saudaranya yang telah mencampakannya. Akhirnya ia terikat perjanjian. Pertama, ia harus menurunkan ilmu santet pada sanak cucunya. Kedua, ia harus mengorbankan keturunan terakhir dari anaknya yang memiliki ilmu tinggi, yaitu kamu, Riki. Kenapa harus saya, Pak? Ilmu itu menginginkan korban untuk menjadi penerus dan tumbalnya. Karena itu, pamanmu menjadi penerus ilmu itu. Sedangkan kamu sudah diketahui sejak kecil akan memiliki ilmu dan hati nurani yang besar dan kuat. Tapi, kenapa kalian tega mengusirku? Kami sepakat agar engkau menjauh dari tempat ini, agar engkau tidak dijadikan tumbal. Tapi ternyata pamanmu si Herman adalah musuh dalam selimut. Ia telah menjadikan dirimu wadah saat kau baru lahir. Bapak menjelaskan dengan air mata yang terus mengalir. Aku dan Helmi tidak percaya akan semua itu. Ternyata keluargaku menyayangiku. Tapi bagaimana dengan nenek dan di mana dia sekarang? Tanyaku bertubi-tubi. Ia telah menyesal dan sekarang ia telah tiada. Bapakku menundukkan kepalanya. Bapak juga tahu kenapa kamu kembali ke sini. Kamu menginginkan kuku dan rambutmu yang telah dijadikan pamanmu medianya, kan? Ternyata Bapak tahu maksud kembalinya diriku ke tanah ini. Jadi aku tidak perlu menjelaskannya. Tapi itu sangat sulit, nak. Kenapa, Pak? Untuk mendapatkan itu, kamu harus meraga sukma, karena benda itu berada di alam gaib. Tapi siapa yang bisa meraga sukma, Pak? Bapak juga tidak tahu, nak. Tapi Bapak akan berusaha membantumu. Aku berpikir, siapa orang yang dapat meraga sukma? Aku bingung.
Sedangkan Helmi pamit untuk istirahat. Aku dan bapak kembali berkebun, melupakan semua yang telah terjadi pada kami. Sekarang, diriku merasa sangat tegar karena sudah tahu sebab bapak dan keluargaku mengusirku. Pikiranku terus melayang. Aku memikirkan siapa yang memiliki ilmu meraga sukma. Aku terus termenung, berpikir dengan sekeras-kerasnya. "Kak," Helmi mengejutkanku. "Kakak kenapa? Dari sholat isya tadi kakak melamun," ucapnya lalu duduk di teras rumah. "Kakak memikirkan tentang ilmu raga sukma. Siapa yang memiliki ilmu itu ya?" "Kenapa kakak ambil pusing? Kan Kiai Retno punya ilmu itu, Kak." Aku terkejut dan sekaligus gembira. Kenapa aku tidak memikirkan tentang Kiai Retno? Aku memutuskan untuk menelpon Abi. "Assalamualaikum, Bi." "Waalaikumsalam, Nak. Ada apa?" "Bi, besok Abi bisa kemari dan bisa tidak mengajak Kiai Retno?" "Besok? Bisa, Nak. Kalau Kiai Retno, bentar ya, Abi telepon dulu." Abi lalu menutup teleponnya. Aku menunggu telepon dari Abi bersama Helmi di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, tring, terdengar suara telepon. Aku langsung bergegas dan mengangkatnya. "Assalamualaikum," ucapku saat mengangkat nomor tak dikenal. "Waalaikumsalam, ini Nak Riki ya?" Suara seseorang terdengar. Sepertinya aku kenal suara itu. "Ini saya, Nak, Pak Retno." "Oh, ini Kiai. Bagaimana kabarnya, Yai?" "Alhamdulillah, Nak, baik. Nak Riki dan keluarga bagaimana?" "Alhamdulillah juga, baik, Yai." Aku langsung mengutarakan tujuanku. "Yai, besok bisa tidak ke rumah saya?" "Insya Allah bisa, Nak. Besok saya ke sana bersama Abi dan Umimu." Aku berterima kasih pada Kiai Retno. Ia menutup teleponnya karena katanya ada urusan. Helmi mendekatiku. Aku mengangguk lalu tersenyum padanya. Sungguh, sekarang harapanku bertambah. Tiba-tiba terdengar suara pecah dari taman di luar. Aku membuka gorden lalu mengintipnya. Astagfirullah. Ternyata di luar banyak makhluk gaib. Berbagai setan yang sangat mengerikan berjejer di sana. Sayuranku berjatuhan sendiri. Aku mendekat ke Helmi, lalu menyuruhnya agar masuk ke dalam kamar. Aku tidak memberitahu apa yang terjadi di luar, takut ia ketakutan. Keesokan harinya, setelah sholat subuh aku bergegas keluar rumah. Sedangkan Helmi sudah sibuk memasak. Ia akan masak lebih banyak dari sebelumnya, karena Abi, Umi, dan Kiai Retno akan datang. Saat aku keluar, ternyata sayuranku masih tertata rapi, seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka mengepungmu tadi malam. Ternyata bapakku sudah ada di sampingku. Ternyata ia masuk ketika aku sedang melamun. Dan anehnya, ia juga tahu tentang yang terjadi tadi malam. Bagaimana? Sebelum aku menuntaskan ucapanku, bapak bertanya. Mereka datang karena mereka tahu kamu akan memasuki alam gaib. Mereka hanya meminta tolong. Ternyata makhluk tadi malam itu adalah manusia yang menjadi tumbal. Aku mempersilahkan masuk bapakku ke dalam rumah dan memberitahu akan kedatangan Abi, Umi, dan Kiai Retno. Ia mengangguk lalu memintaku mengambil bakul dan air putih. Saat aku menyediakan semua yang dimintanya, aku mengambil sebuah keris di pinggangnya. Ia mencelupkan keris itu. Ternyata ia juga sudah menyiapkan berbagai macam bunga. Ia membaca mantra yang tidak aku pahami. Seketika 4 makhluk halus berkepala binatang muncul. Aku kenal kedua makhluk berkepala kerbau dan buaya itu. Mereka yang muncul saat aku mandi di sungai dulu. Mereka pendekar gaib. Ini Bulu sang panglima badak. Ini Rompus sang panglima ayam. Abu sang panglima kerbau. Dan Kolikus sang panglima buaya. Mereka panglima gaib yang memiliki ilmu yang kuat.
Mungkin kamu sudah tahu. Bapak menjelaskan nama makhluk-makhluk itu. Kalian akan menjaga kami saat masuk ke alam gaib nanti. Ucap Bapak. Mereka mengangguk mengerti. Memang, tak ada penjaga yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku percaya jika mereka perantaranya. Hari menjelang siang, Bulus, Rompus, Abus, dan Kolikus setia menjaga di rumah. Sedangkan aku dengan Bapak duduk di kursi taman. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil datang dan menuju rumahku. Mobil itu berhenti dan keluarlah Kiai Retno beserta Abi dan Umi. Mereka menujuku dan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kami semua duduk di ruang tamu. Helmi menyiapkan makanan ringan dan minuman, lalu duduk di sampingku. Perkenalkan, Umi, Abi, dan Yai, ini bapak saya. Mereka sedikit terkejut, lalu mereka pun mengenalkan diri mereka masing-masing. Ini sangat sulit dan berbahaya, nak. Kiai Retno memulai pembicaraan. Sepertinya ada makhluk lain yang akan membantu. Timbalnya lagi, ternyata Kiai Retno melihat makhluk yang dipanggil Bapak. Karena itu, saya hanya akan mengajak Kiai, Bapak, dan Abi, sedangkan Umi dan Helmi menjaga raga kami. Mereka mangguk-mangguk, azan zuhur terdengar, lalu kami menghentikan perbincangan. Kami mencari musola di daerah ini. Seingatku di sini cuma ada satu musola. Kami memutuskan untuk ke musola itu. Setibanya di sana, ternyata musola itu sudah tidak terawat. Lumut dan tanaman liar menghiasi musola itu. Sepertinya musola ini sudah lama ditinggalkan. Sejak aku pindah ke sini, tak sempat aku melihat musola ini. Saya lupa, musola ini sudah terbengkalai. Kata Bapak, kami masuk ke musola itu. Untung kami membawa sejadah masing-masing. Jadi kami tetap sholat di musola itu. Sore menjelang malam, Kiai Retno menyarankan memakai ilmu meraga sukma setelah Isya. Menurutnya, jika dilakukan setelah maghrib, maka para setan bertambah kuat. Mereka mendapatkan kekuatan dari terbenamnya fajar. Kami menunggu waktu Isya dengan makan bersama dan sholat maghrib di rumah. Sepertinya wilayah ini selalu sepi, kata Kiai Retno. Memang begitu, Yai. Warga di sini banyak pindah karena teror wewe gombel dan merajalelanya ilmu santet. Jawab Bapak. Apa mereka belum tahu siapa pemilik ilmu hitam itu? Tanya Abi. Mereka tahu, tapi mereka takut melawan orang itu. Jawab Bapak. Maksud Bapak orang itu paman? Tanyaku. Bapak mengangguk, sedangkan yang lainnya hanya diam, tak ingin ikut campur dalam masalah pribadiku. Bukannya jika mereka sudah tahu, mereka bisa menghajar, bahkan membunuh pemilik ilmu hitam itu, ucap Kiai Retno. Paman bukan cuma memiliki ilmu santet, Yai, tapi ia juga memiliki ilmu yang dimiliki Mbah Cipto. Jelasku. Bagaimana kamu tahu? Tanya Bapak. Tadi malam Mbah Cipto datang ke mimpi Riki. Ia bilang kita harus hati-hati karena ilmunya telah turun tangan ke paman. Tak terasa azan Isya berkumandang. Kami menunaikan ibadah sholat Isya. Setelah sholat Isya, kami bersiap duduk di kamar yang sudah aku siapkan. Sekarang siapkan mental masing-masing. Ibu Umi dan Helmi, tolong jaga raga kami. Kalian berdua juga akan mendapatkan godaan. Titah Kiai Retno. Bersiaplah, konsentrasi dan tenangkan pikiran. Jika ada yang gagal, dicoba lagi. Timpal Kiai Retno. Aku, Abi Ali, Bapak, dan Kiai Retno sudah siap. Kami memulai membaca kalimat yang diajarkan Kiai Retno. Umi dan Helmi masih terduduk di samping kami. Kami memejamkan mata dan seketika kubuka mata dengan pelan-pelan. Pemandangan mengerikan terpampang di depanku. Aku lihat banyak sekali setan bertubuh cacat dan berbau busuk.
Mereka menatap kami dengan tajam. Sepertinya mereka tidak senang dengan kedatangan kami. Teruslah bersikir, jangan sampai terjebak oleh mereka. Saran Kiai Retno. Ah, sakit. Dadaku terasa sesak. Sepertinya paman sudah tahu kedatangan kami. Rik, sepertinya pamanmu mulai beraksi, ucap bapak sambil membopong tubuhku, lebih tepatnya sukmaku. Kita harus terbang, ucap Abi Ali. Tidak bisa, wilayah ini sudah dilindungi ilmu hitam. Kiai Retno bersuara dengan tegas. Kami terdiam, sepertinya kami harus berjalan. Bukan berjalan, tapi melayang dengan rendah. Apakah aku masih bisa hidup? Aku hanya pasrah padanya. Ia yang mengatur kehidupan dan kematian. Tolong. Para setan itu meminta tolong. Sepertinya mereka arwah korban santet. Dengan terbang santai kami melewati gerombolan para arwah itu. Tak segan-segan mereka memegang dan mencakar-cakar tanganku. Aku tidak merasakan sakit, tapi entah apa yang terjadi dengan tubuhku. Kami sampai di tempat yang sedikit pencahayaannya. Saya akan memanggil Panglima Gaib dulu, ucap bapak. Ia melakukan ritual. 4 Panglima Gaib itu pun muncul. Cepat, panggil kodamu, ucap bapak. Aku lupa dengan kodamku. Padahal ia juga bisa membantuku. Aku memanggil Alan. Ia muncul dengan tubuh ularnya yang besar dan berwarna putih. Abi sedikit menjauh darinya. Sedangkan Kiai Retno sudah biasa bertemu dengan kodam yang seperti itu. Kami melanjutkan perjalanan. Masih belum ada gangguan. Hingga sampai di tempat yang ditumbuhi banyak tumbuhan liar berwarna hitam. Alan mendesis dan melingkar di depan kami. Begitupun dengan 4 Panglima Gaib. Ternyata mereka merasakan kehadiran sesuatu. Ternyata benar, muncul 6 sosok makhluk bertaring dan berbulu, yang tidak lain adalah para genderuwo. Sepertinya mereka bukan genderuwo biasa, mereka seperti para satria genderuwo. Kembalilah atau kalian mati, ucap salah satu genderuwo itu. Hidup dan mati itu di tangan Allah. Kalian hanyalah makhluknya dan kami manusia, lebih sempurna daripada makhluk lainnya. Dengan suara lantang, Kiai Retno membuat alam itu berguncang. Dasar manusia sombong. Para genderuwo itu maju menyerang. Pendekar gaib dan Alan menangkis serangan demi serangan dari mereka. Benar, para genderuwo itu maju menyerang. Pendekar gaib dan Alan menangkis serangan demi serangan dari mereka. Benar, para genderuwo itu bukan genderuwo biasa. Kekuatan mereka hampir setara dengan para Panglima Gaib. Mari duduk dulu. Dalam tegang-tegangnya, Bapak malah menyuruh kami untuk duduk santai. Tenang saja, para kodam kita tidak akan kalah. Timpalnya lagi, kami merasa perkataan Bapak benar. Kami duduk dan terus berzikir. Sepertinya para genderuwo itu tenaganya mulai terkuras. Beberapa menit kemudian, aku menyuruh Alan untuk menelan makhluk hina itu. Kini mereka ditelan Alan. Kami melanjutkan perjalanan. Anehnya setelah Alan menelan para genderuwo itu, tubuh ularnya semakin membesar dan warnanya berubah menjadi keemasan. Semua makhluk halus yang mengganggu ia menelannya. Hingga tanpa aku sadari, Alan memiliki kaki dan tubuh beserta warna sisiknya pun berubah. Iya, sekarang ia berubah menjadi seekor naga. Aku tidak menduga itu. Baru kali ini, aku melihat kodam berubah wujud, apalagi kodamku sendiri. Aku sangat senang di kala itu, tapi tidak dengan Kiai Retno. Sepertinya ia sedikit was-was dengan perubahan Alan. Sekarang kami menyadari akan perubahan Alan. Ia berubah menjadi kodam naga. Sungguh tidak pernah aku bayangkan. Ia membuat makhluk halus penghalang lainnya hilang seketika. Hembusan nafas Alan membuat alam itu bertambah panas. Ketegangan kami bertambah saat melihat iblis api atau yang disebut Banaspati berdiri dengan terbalik. Dengan tubuhnya yang besar dan tinggi, membuat siapa saja takut jika bertatap muka dengannya. Ternyata ia menjaga gua di belakangnya.
Di sana juga tersimpan kuku dan darahku. Hahaha, aku kedatangan tamu dan juga mangsa. Suaranya menggema seperti petir yang siap menyambar. Allahu Akbar, jangan ganggu kami, ucap Kyai Retno. Aku tidak akan mengganggu kalian, kecuali kalian menjadi budakku. Sang Banaspati kembali bersuara bagaikan petir. Demi Allah, kami tidak akan menduakannya. Hanya Allah pelindung sejati kami. Aku dengan tegas menantang iblis itu. Tentu, aku hanya mengandalkan kodamku dan juga doa. Aku yakin kami pasti bisa selamat. Serangan api membuat kami harus lebih siaga. Ternyata Banaspati mudah sekali marah. Tubuhnya semakin membara membuat kami kepanasan. Panglima Goib, serang dia! Teriak Bapak. 4 Panglima Goib itu menyerang dengan gesitnya. Tapi dengan cepat Banaspati mencekik dan menginjak 4 Panglima Goib itu. Banaspati menambahkan suhu panas di tubuhnya. Para Panglima Goib hangus. Kami yang melihat itu hanya tercengang bengong. Hahaha, makhluk beginian tidak ada apa-apanya. Aku Raja Iblis Api akan membuat kalian menjadi budakku. Dengan sombongnya ia berkata. Banaspati terus mengeluarkan bola api. Semakin banyak ia melontarkannya. Untung Alan melindungi kami. Sepertinya kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sisiknya mengembang karena serangan Banaspati yang bertubi-tubi. Sepertinya ini waktunya aku duduk bersila lalu membaca mantra pelebur ilmu. Alan bertambah lebih besar 3 kali lipat. Ia juga sekarang lebih besar dari Banaspati. Tanpa pikir panjang, aku menyuruh Alan menelan Banaspati. Jangan! Teriak Kyai Retno. Tetapi, jelek, Alan telah menelannya. Kami bersorak gembira. Tapi Kyai Retno, kamu melakukan kesalahan, nak. Ucapnya padaku, aku menatapnya. Kamu tidak memperhatikan kodamu. Saat ia menelan genderuwo itu, ia semakin berubah. Timpalnya padaku. Maksud Yai? Aku tak paham yang diucapkannya. Kodam itu akan lepas kendali. Ia akan kembali menjadi liar. Ucapan Kyai Retno membuat kami terkejut. Ternyata benar, Alan semakin besar, bahkan sangat-sangat besar. Ia meliuk-liuk seperti ular pada umumnya. Mari, cepat masuk ke dalam gua itu sebelum ia berubah jadi liar. Kami mengikuti Kyai Retno berlari ke dalam gua. Aku menoleh ke belakang. Alan semakin buas dan beringas. Mengapa aku tidak memikirkan dulu? Semua ini salahku. Andai aku tidak menyuruh Alan menelan Banaspati. Sekarang ia telah berubah. Ia tidak seperti kodam yang dulu selalu menemaniku. Lamunanku buyar saat Bapak menepuk pundakku. Ia menggelengkan kepala seolah tahu yang kurasakan. Hati ini kembali terluka kedua kalinya. Kami melihat sebuah tempat sesembahan di gua itu. Itu dia, cepat cari kuku dan darah Riki, ucap Kyai Retno. Kami mencari dengan seksama, dan aku menemukan sebuah kunci kecil. Ternyata di dalamnya terdapat apa yang aku cari. Sungguh bahagianya diriku. Kami langsung keluar dari gua itu. Ternyata Alan telah menunggu. Bagaimana caranya keluar? Kami harus kembali ke Jaya saat kami masuk ke alam lain ini. Tapi bagaimana cara melawan Alan? Bapak meloncat keluar. Sini, kejar aku, ucapnya pada Alan. Alan memperhatikannya lalu ia mengejar Bapak. Cepat keluar, teriaknya pada kami. Tapi bagaimana dengan dirinya? Nak Riki, hanya kamu yang bisa menghentikan kodamu sendiri, ucap Kyai Retno di sela-sela kami berlari. Aku berhenti berlari. Bagaimana caranya, Yai? Tanyaku. Kyai Retno menatapku dengan ekspresi sungguh-sungguh. Ada 2 cara. Pertama, kamu harus memusnahkannya. Dan kedua, kamu juga bisa merubahnya kembali, tapi itu lebih sulit, ucap Kyai Retno. Bagaimana cara keduanya, Yai? Tanyaku.
Aku melihat bapak sudah lelah berlari. Aku menghentikan Alan. Ia berhenti. Aku tahu kalau ia lupa siapa aku. Aku membaca doa yang diajarkan Kiai Retno saat di gua tadi. Tetapi aku harus mengorbankan pelebur ilmu yang aku miliki sekarang. Alan bergeliat. Ukurannya kembali normal seperti sedia kala. Namun tubuhnya tetap seperti naga. Aku sangat gembira. Biarlah pelebur ilmu hilang asalkan tidak dengan Alan. Ia sudah aku anggap sahabat sendiri. Aku sangat takut kehilangannya. Kami kembali ke dunia nyata dengan selamat walaupun sangat lelah. Kami membuka mata bersamaan. Aku melihat Helmi menangis dan langsung memelukku. Tak terasa malam sudah sangat larut. Sudah 7 jam kami berada di alam gaib. Helmi terus menangis dan memelukku dengan erat. Mungkin ada yang mengganggunya dan Umi. "Adik kenapa?" tanya aku pada Helmi. Ia hanya terus menangis tanpa bisa berkata apapun. Aku hanya menoleh pada Umi yang mulai tenang dari ketakutannya. "Pasti kalian diganggu makhluk halus," ucap Kiai Retno. Aku kembali menatap Helmi. Ia mengangguk. Ternyata benar, Helmi dan Umi diganggu makhluk jahat itu. "Tenanglah, mereka tidak akan berani kesini lagi." Aku mencoba menenangkan Helmi. Kami menunggu saat subuh tiba, mengistirahatkan tubuh yang lelah ini. Tubuh ini terasa sangat sakit, sungguh sakit. Darah mulai menetes dari hidungku, mata semakin memburam. "Cepat, kita harus menguburkan kuku dan rambut Riki," ucap Kiai Retno. Aku tidak mendengar perkataan mereka. Sepertinya mereka mencoba membangunkanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya malam itu aku tidak menunaikan ibadah salat subuh. Keesokannya, mentari mulai memancarkan cahaya di ufuk timur. Cahaya itu membuatku terbangun dari pingsanku. "Kakak sudah bangun," ucap Helmi sambil mengelus rambutku. Perutnya sudah mulai membesar. Rasa takut kehilangannya pun membuatku semakin gundah. Aku bangun dan menciumnya. Aku sungguh sangat menyayanginya. Aku tak akan melukai hatinya yang tulus itu. Terdengar suara sepeda motor di halamanku. Aku bergegas mandi dan setelah itu menyusul Helmi ke taman depan rumahku. Di sana sudah ada Abi, Umi, Bapak, Kiai Retno, dan Pak Darso. Ternyata suara sepeda motor itu milik Pak Darso. "Apa kabar, Pak?" tanya aku padanya. "Alhamdulillah baik, Nak," jawabnya padaku. Aku tersenyum padanya. Hari ini sangat istimewa bagiku. Orang-orang yang menyayangiku berkumpul. Seharian kami melakukan aktivitas bersama, memberi sembako pada para tetangga dan lainnya. "Kak Doni," Farhan berlari mendekatiku. Aku tersenyum padanya. Ia memanggil namaku dengan nama samaran yang aku kenalkan padanya. "Kak, mampir dulu yuk," ucapnya dengan senyum sumringah. "Maaf Yan, kakak masih banyak urusan." Farhan terlihat cemberut, tapi aku mencoba menghiburnya. "Bagaimana kalau nanti malam kamu nginap di rumah kakak? Tapi harus izin dulu sama ibumu." Ia terlihat senang lalu mengangguk. Tanpa aba-aba ia pun berlari. Sepertinya akan meminta izin kepada ibunya. Aku hanya menggelengkan kepala lalu kembali pulang. Matahari sudah di ufuk barat. Waktu menunjukkan pukul 3:15 sore. Aku dikejutkan dengan kedatangan Farhan. Sepertinya ia memang akan menginap di sini. "Jadi nginap nih?" Aku tersenyum padanya. "Jadi dong, Kak." Aku membawanya ke dalam rumah dan memperkenalkan dirinya pada orang yang ada di rumah. Rumahku terasa ramai. Kedua mertuaku, Kiai Retno, dan Pak Darso juga ikut menginap di sini. Candaria bercampur dalam wajah kami masing-masing. Kami istirahat setelah selesai menunaikan ibadah. Setelah Isya kami berkumpul di taman rumah. Sekitar rumah sangat sepi, namun kami membuat tenda di luar rumah. Saat sibuk membuat tenda, tiba-tiba, "Kak Don, ada bola api," ucap Farhan. Kami semua menoleh bersamaan. Tidak, bola api itu menuju rumah. Sedangkan Helmi dan Umi ada di sana. Dengan sekuat tenaga aku berlari. Aku melihat bola api itu hampir sampai di tubuh Helmi. Aku memanggil Alan untuk melindunginya.
Namun, kiriman bola api itu mental dan menuju padaku. Kulitku terasa mengelupas, tubuhku terasa sangat panas. Dengan sigap, Kiai Retno membaca doa. Sedikit demi sedikit, diriku mulai tenang. Karena kiriman itu, tubuhku dipenuhi bercak merah seperti terbakar. Alhamdulillah, Kiai Retno belum pulang. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi padaku. Malam yang menegangkan ini membuat kami tidak tidur semalaman. Kiriman itu juga membuat kami harus siap siaga. Aku melihat Farhan dan Pak Darso, mereka tertidur dengan pulasnya. Hari mulai siang. Pak Kiai, bagaimana memusnahkan pemilik ilmu santet itu? Pertanyaan Farhan membuat kami terkejut. Ternyata, anak kecil itu merasakan dampak dari pemilik ilmu hitam itu. Aku menundukkan badan seraya menggendong Farhan. Ada 3 cara menghancurkan ilmu itu. Pertama, orang itu segera bertaubat dan memohon ampunan pada Allah. Kedua, ilmu itu bisa hilang oleh pelebur ilmu. Namun itu tidak bisa dilakukan, karena Nak Riki sudah tidak memilikinya. Ketiga, inilah yang harus dilakukan karena hal terdesak, yaitu membunuh pemilik ilmu itu dengan niat di jalan Allah. Kiai Retno menjelaskan, cara ketiga itu bagaimana kami bisa membunuh Yai? Tanyaku. Kami terkejut sekaligus bingung bagaimana memusnahkan ilmu itu. Hancurkan semua koda miliknya. Dekati pemilik ilmu hitam itu, lalu tusuk pakai belati ini. Ucap Kiai Retno sambil mengambil 7 belati di dalam kantung yang digenggamnya. Ternyata Farhan dan Pak Darso kebagian belati itu. Farhan sang anak kecil itu juga ingin ikut bertempur membasmi ilmu hitam itu. Sungguh anak yang pemberani. Ketahuilah, di desa ini cuma ada 10 rumah. Rumah pamanku berada di ujung barat. Kita harus mengepung rumah itu. Usahakan ada yang bisa masuk ke dalam. Aku mengutarakan rencana. Baik. Dengan kompak dan senyuman mereka berkata, kami beristirahat untuk memulai aksi nanti malam. Hari menjelang malam, kami bersiap untuk mengepung rumah paman. Alan, tampakkan wujudmu. Aku memanggil Alan. Ia muncul dengan tubuh yang sudah berubah total menjadi naga. Wih, pelindung Kak Doni naga. Ternyata Farhan dapat melihat kodamku. Han, nama asli kakak Riki. Doni itu cuma nama samaran kakak. Nama aja disamarkan. Tawa menghiasi dalam ketegangan saat Farhan membuat lelucon. Perjalanan ke rumah paman dimulai. Kami melihat rumah bambu di ujung batas desa, yang hanya diterangi cahaya obor. Kami juga melihat banyak makhluk halus yang menjaga rumah itu. Sepertinya mereka sudah tahu kedatangan kami. Sesuai rencana, kami berpencar, sedangkan Helmi di sampingku. Sebenarnya aku sangat khawatir dengannya. Namun bagaimana lagi, jika ia tidak ikut, maka ia akan dijadikan sasaran ilmu hitam itu. Alan, serang! Teriakku pada Alan. Alan melesat dengan cepatnya dan memusnahkan satu persatu makhluk jahat itu. Ia tidak bertarung sendiri. Kodam dan semua penghuni keris Bapak dikerahkan. Kiai Retno dan Abi berusaha masuk. Tiba-tiba, hahaha, kalian tidak perlu masuk. Mari bermain di sini. Seseorang mendobrak pintu rumah itu dari dalam. Ternyata ia adalah paman. Siaga, ucapku dengan tegas. Kami berkumpul. Ternyata rencanaku gagal. Paman menghilang dari tempatnya. Ternyata ia memiliki ilmu lainnya yang lebih kuat. Tiba-tiba ia muncul di depanku. Istrimu yang sedang hamil kau bawa-bawa juga. Aku sangat geram dengan ucapannya. Ia terlalu tangguh untuk dilawan. Semua kodam Bapak dihancurkan dengan mudahnya. Tinggal Alan sendirian. Sepertinya kami harus mundur. Kiai Retno juga sudah kalah. Kami semuanya pun juga. Tanpa bisa menyerang, kami terluka hebat. Paman tidak bisa dilihat saat menyerang. Ilmu halimun itu membuat kami tidak bisa apa-apa.
Kami belum kalah. Ternyata Farhan masih bisa bangkit. Aku pun juga ikut bangkit. Kami semua bangkit. Kami tidak mau menyerah dan kalah semangat dengan Farhan. Hahaha, dasar anak kecil, ku bunuh kau. Paman mendekati Farhan dengan pisau di tangannya. Kami sangat panik. Aku berusaha melindungi Farhan. Ding! Suara pisau terhalang oleh sesuatu. Farhan tersenyum. Aku sangat terkejut dan gembira. Harimau putih. Terbata-bata paman berucap. Tigris, serang! Farhan berteriak. Ia memiliki kodam yang sangat-sangat kuat. Harimau putih yang dimilikinya ia beri nama Tigris. Harimau itu menyerang dengan brutal. Kami memiliki harapan untuk menang. Alan kupanggil untuk membantu Tigris. Paman memanggil seluruh kodamnya. Perang antar kodam terjadi. Sangat sengit peperangan itu. Aku mendekati paman. Bismillahirrahmanirrahim. Jelip. Kutusukkan belati di punggung paman. Semua kodamnya sirna. Pemilik ilmu hitam itu telah tewas. Sesungguhnya aku tidak mau membunuh paman, tapi ini jalan satu-satunya. Keringat dan darah membasahi tubuhku. Rasa duka dan senang bercampur menjadi satu. Inilah akhir dari semua yang kulalui. Semua warga keluar. Mereka sangat gembira. Aku bertekad untuk memajukan desa ini. Kenangan pahit di desa ini akan aku kubur dalam-dalam. Di desa ini juga aku akan menunggu kedatangan anakku. Selesai. Beginilah cerita akhir dari Ilmu Santet. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.